Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tidak bohong atas iman syariat kita, ya pasti kita lakukan sesuai Al-Quran ini. Wajah dan badanmu hadapkan ke Masjidil Haram, ke kiblat. Apapun yang kamu kerjakan tetap madhep kiblat. Meskipun kita mau ke kiri, tetap madhep kiblat badannya. Jalannya miring. Mau ke kanan, tetap madhep kiblat. Tidak boleh balik arah. Kenapa? Karena perintahnya Allah. Apa begitu kira-kira? Jadi yang dimaksud kiblat, yang sebenar-benar kiblat itu ya bukan yang di barat sana, bukan yang di Mekah sana, bukan yang di Ka'bah sana. Ini loh kiblatnya. Walillahil masyriq wal maghrib. Allah lah yang berkuasa atas timur dan barat. Jadi maknanya kita ke barat, kita ke timur, kita ke selatan, kita ke utara, selalu dikuasai pusatnya dulur papat limo pancer. Jadi tak ada kanan, tak ada kiri, tak ada depan, tak ada belakang. Dulur papat limo pancer le raono uripe Allah. Bila tak ada uripe Allah, tak ada utara, tak ada barat, tak ada selatan, tak ada timur. Inilah dulur papat limo pancer jaga wahdah. Syuhudul wahda fil kasra wa syuhudul kasra fil wahda. Ini yang dimaksud syahadat pancer, syahadat tunggal. Yang berhak bersyahadat ya Allah sendiri, bukan kita. Bila kita yang masih merasa bersyahadat barangkali. Bila kita yang masih merasa bersyahadat, ya berarti kita masih jadi penguasa. Ora bisa enjoy saja, disiksa terus kita. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadahkan ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Bila manusianya masih cinta di dalam langit-langit hatinya kepada wujud kemanusiaannya, ya pasti berpaling dari kiblat Allah. Apa yang dikiblati manusia? Yang dikiblati manusia yo awake dhewe, dan yang dikiblati oleh manusia ya apa-apa yang dicinta-cintainya. Harta, uang, jabatan, pangkat, dunya brono, anak, istri, suami, dan sebagainya yang dicintai itulah yang dikiblatinya. Yang dicintai lebih cinta daripada cinta kepada kiblat yang awal. Mari kita lanjutkan ayat yang 145 di surat Al-Baqarah. Anda juga harus pegang Al-Qur'annya agar tidak halu, agar tidak kata-katanya saja, agar tahu sendiri Allahnya. Bahwa Allah lebih berkuasa dari diri kita, bahwa Allah lebih wujud daripada wujud kita, bahwa Allah lebih hidup daripada hidup yang kita akui sebagai hidup kita selama ini. Al-Baqarah 145. Jadi isinya surat Al-Baqarah ini ya sapi betina. Siapa sih sapi betina itu? Ini loh hawa nafsu, ini loh sapi. Abdul Halim ini loh sapi betina, sapi hawa nafsu. Barang siapa yang mengikuti hawa nafsunya, maka derajatnya tak lebih tinggi daripada hayawan atau binatang ternak. Ya kita ini binatang ternak selama ini. Ya domba, ya sapi. Domba yang tersesat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in ataital ladina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum
وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Yang artinya, dan walaupun engkau dalam kurung Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu. Siapa orang-orang yang diberi kitab? Ahli kitab. Ya orang-orang yang merasa jadi ahli kitab. Mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Saya ulang lagi ya. Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang yang dolim. Jadi orang-orang yang tidak tahu syuhudul wahda fil kasro wa syuhudul kasro fil wahda. Orang yang belum kembali kepada syahadat tunggalnya pasti ngeyel wae. Banyak ayat-ayat sanggahan-sanggahannya. Orang-orang yang ahli kitab-kitab itu loh, yang hafal-hafal kitab-kitab itu loh, yang ngeyel dari kiblat Allah. Kenapa? Karena dirinya sudah merasa jadi ahli kitab, hafal kitab, jadi kiblatnya ya ke hawa nafsu, tak akan pernah bisa kembali ke kiblatnya Allah, tak akan pernah bisa kembali kepada lillah, akan tetapi kembali dan kembalinya ahli kitab hanyalah kepada hawa nafsunya sendiri-sendiri. Apa buktinya? Ya ayat ini. Saya tidak menuduh siapa. Karena ayat ini Allah sendiri yang mengatakan, penciptanya sendiri yang mengatakan. Saya ulang ya, agar tidak salah paham. Al-Baqarah 145, dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu. Dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Apa sih maksudnya kiblat? Iman. Nabi Muhammad itu imannya yang nyata, yang wujud, yang nampak, yang jelas hanya Allah daripada Muhammadnya. Apa buktinya? Muhammad bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Inilah kenyataan kiblatnya Nabi Muhammad, bahwa Allah lebih wujud daripada Muhammadnya. Dan Nabi Muhammad tak mungkin ikut kiblat manusia-manusia yang ingkar kepada Tuhannya. Dan orang-orang yang ingkar pun tidak akan pernah mengikuti kiblat-kiblatnya Nabi Muhammad, kecuali orang-orang yang ditunjuki oleh Allah. Subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Saya buktikan lagi, syuhudul wahda fil kasra wa syuhudul kasra fil wahda, bahwa yang bisa menyaksikan Allah itu hanya Allah, bukan manusianya. Saya buktikan biar saya tidak dikatakan ngecap, biar saya tidak dikatakan ngarti-ngartikan sendiri. Biar Allah saja yang menilai saya dan yang menilai Anda. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-94, coba dibuka. Ayo kita buktikan bersama sahabat-sahabatku, agar para sahabat-sahabatku tidak ragu lagi akan kewujudan, kebesaran, kekuasaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'an nasa ay yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu ab'athallahu basharar rasulah. Yang artinya,
dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Maknanya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi